Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget, yaitu Kamadora. Inilah untuk alur cerita filmnya. Dimulai dengan memperlihatkan dua pria, mereka membawa sebuah kantong. Aksi tersebut dikomandoi oleh seorang yang misterius. Dia memakai hoodie dan sayang mukanya tidak terlihat. Lalu scene pun beralih kepada seorang wanita cantik bernama Jessica. Kita panggil Icha. Dia tinggal di sebuah kosan kecil milik Bu Ade. Mereka hidup dengan rukun. Ica juga dekat dengan anak ibu kos itu. Ia masih SMA yang bernama Abner. Ica yang ceria tak pernah menunggak bayaran kos diperlakukan dengan sangat baik, bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri. Setiap hari sebelum bekerja, Bu Ade selalu menyiapkan makanan untuknya. Dan setelah sarapan, dia pun langsung berangkat kerja. Dia kerja di sebuah departemen store yang sangat besar. Sambil merias wajahnya, dia menyempatkan diri untuk bergosip dengan dua temannya. Dan tak lama kemudian, seorang manajer bernama Galvez memanggilnya pergi untuk memberikan arahan. Saat sedang memeriksa, dia melihat ada seorang wanita mencurigakan, sebut saja Ratni. Dan si Ratni ini terlihat celingak-celinguk dan memperhatikan sekitar di areanya. Lalu dia pun membawa banyak baju ke dalam ruang ganti. Dan kocaknya itu saat keluar dari sana, di sini dia pun tiba-tiba membengkak dan jelas Ica curiga karena tak mungkin si Ratni ini bunting dalam waktu yang singkat. Ica pun langsung menahan Ratni itu. Dia mencoba untuk menasihatinya dengan lembut, namun Ratni juga tidak mau mengakui kesalahannya. Ia malah balik marah kepada Ica dan mencaci makinya. Dia menganggap Ica tidak becus dalam bekerja dan melayani pelanggannya tersebut. Dan karena suasana itu menjadi kacau, kemudian Galvez pun datang. Dia pun mencoba menengahi keributan tersebut kala itu. Namun si Galvez juga tidak bisa apa-apa, karena kalian tahu sendiri kalau ibu-ibu lagi marah seperti apa. Ica yang kesal mengacak-ngacak semua pakaian yang disembunyikan Ratni. Dan jelas Ratni tidak bisa mengelak lagi. Dan saat di sini satpam pun tiba-tiba datang dan segera mengamankan ibu Ratni tersebut. Ica memang pramuniaga yang berani dan tidak mau barangnya hilang, karena jika hilang ia harus dipotong gajinya. Saat Ica kembali bekerja, dia harus melayani pria tua yang sangat nakal. Modusnya ingin membeli sepatu, tapi dia menyuruh Ica untuk memakaikan sepatu tersebut. Dan sebenarnya Ica tahu kalau pria itu hanya ingin modus kepadanya. Lama-kelamaan Ica pun mulai kesal karena pria itu makin berani melecehkannya. Keributan pun kembali terjadi kali ini. Ica benar-benar ditegur oleh si Galvez yang menganggap sikap Ica ini sudah keterlaluan, dan Ica pun dipanggil ke ruangannya. Di sini Ica diingatkan bahwa untuk mengalah kepada pelanggan, dan pelanggan adalah raja. Ica lalu menjelaskan kalau dia harus membela diri karena di sini si Galvez tidak peduli dan malah berniat untuk memecat Ica. Melihat keadaan Ica yang semakin terpojok, Galvez pun memanfaatkan situasi tersebut. Dia memaksa Ica untuk mengaham-aham. Dengan begitu, si Galvez akan memberikan kesempatan untuk bekerja kembali. Dia pun terpaksa mengikuti perintah dari manajer nakal tersebut.
Dan tak lama kemudian datanglah anak dari pemilik departemen store tempat Ica bekerja. Dia bernama Dev. Dia datang ke sini untuk menemui ayahnya di tempat kerjanya. Ayah Dev menyerahkan semua urusan departemen store kepadanya karena dia harus menjalani pengobatan ke Singapura. Setelah itu, Dev pun meminta Ica untuk membelikan beberapa pakaian yang bagus untuknya. Dia juga meminta Ica untuk membawakan pakaian tersebut ke ruang ganti. Tapi sungguh di luar Nurul, alih-alih mencoba pakaian, ternyata Dev menyuruh Ica untuk masuk dan mengajaknya aham-aham. Malamnya departemen di sini tutup. Ica dan kawan-kawan pun bisa pulang untuk istirahat. Ica dijemput oleh pacarnya yang bernama Roma. Dia berprofesi sebagai polisi kala itu. Roman kemudian mengajak Ica untuk jalan-jalan dan Ica menolaknya karena ternyata Roman telah mempunyai seorang istri, dan dari percakapan mereka diketahui kalau Ica terpaksa menjadi wanita gelap milik si Roman selama 5 tahun karena ayah Ica terkena kasus yang dijebloskan ke penjara. Karena di sini hanya Roman yang tahu, dan Ica berutang banyak kepada Roman sehingga dia pun rela diperlakukan kasar. Roman pun kemudian membawa Ica ke penginapan. Dia pun melakukan kegiatan aham-aham, dan di sini Ica benar-benar sehari banyak banget. Dan keesokan paginya Ica baru sampai di rumah, dia langsung diceramai oleh temannya. Dan di sini untuk Ibu Adeng pun mengingatkan agar tidak pulang terlalu lama karena telinganya Bu Adeng ini kepanasan mendengar tetangga yang bergosip aneh-aneh tentangnya. Dan selain sebagai pemilik kos, Bu Adeng juga adalah seorang guru. Pagi itu Bu Adeng sedang pergi mengajar, begitu juga dengan si Abner yang pergi ke sekolah. Namun di tengah perjalanan Abner mendapatkan bahwa kabar para guru tidak datang kala itu karena sedang terjadi demo. Daripada gabut di sekolah, Abner pun memilih kembali ke rumah. Ternyata si Abner juga nakal. Dia suka mengintip Ica saat sedang di kamar. Dan tiba-tiba Ica pun terbangun karena ada panggilan dari si Roman. Dan di sini Roman pun menyuruh Ica untuk mengemasi barang-barangnya karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Lalu Ica pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kebetulan dia sedang datang bulan kala itu. Kocaknya dia malah bertemu dengan Abner yang sedang ke gap sedang olahraga jari. Ica pun tertawa girang melihat kelakuan dia tidak beda dari remaja kebanyakan. Ica pun juga tahu si Abner suka mengintip, tapi Ica biarin aja karena Ica tidak ingin si Abner dimarahi oleh ibunya. Mereka pun lalu masak dan makan bersama layaknya pacar yang sedang kasmaran. Setelah itu mereka pun menonton YouTube drama film. Sempat terbawa suasana, tapi si Ica hanya bisa karaoke saja. Belum juga selesai, ibu datang dan membuat mereka mengakhiri semua kegiatan tersebut. Ica kemudian mengemasi semua barangnya dan baru berpamitan kepada ibu, dan Ica beralasan kalau dia dapat pekerjaan mendadak dan kemungkinan tidak akan pulang ke kos ini lagi. Dengan berat hati Ica pun meninggalkan Ibu Adeng yang sudah dianggap ibu sendiri. Di sisi lain terlihat teman Ica yang sedang bernegosiasi dengan si Galvez. Ia meminta maaf karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya. Ia juga tahu kalau si Galvez ini manajer nakal. Dengan godaan manja dia pun berhasil mengajaknya untuk aham-aham di kantor. Malam harinya ketika pekerja sudah bersiap untuk pulang,
Seperti biasa, Roman datang dan menyanyikan keberadaan Ica. Pegawai lain pun memberitahu kalau Ica sedang berlibur hari ini. Makanya dia tidak masuk kerja. Namun Roman tidak percaya dan meminta untuk bertemu dengan Gafes. Tanpa basa-basi, Roman pun langsung meninju Gafes. Rupanya Roman sudah tahu kelakuan Gafes yang suka ahem-ahem. Orang-orang di sana pun tidak ada yang berani untuk memisahkan mereka karena si Roman ini polisi. Dan di tengah keributan itu terlihat seorang menyelinap ke dalam gudang di tempat parkir. Dan ternyata itu adalah Ica. Ia pun membakar saklar listrik hingga membuat departemen kebakaran. Ica pun lalu pergi ke ruangan dokumen dan membuka berangkas berisikan uang penjualan dan dokumen penting. Dan saat sibuk mengantongi uang, Ica pun mendengar suara tembakan. Ternyata Roman melayangkan sebuah peluru ke sahabat Ica pada saat itu. Dan ternyata Roman juga terlibat dalam peristiwa ini. Dan Ica lalu menyelinap ke tempat tersebut agar orang mengira kalau Ica lah yang meninggal. Adegan pun beralih ke masa lalu Ica saat pertama kali Ica bertemu dengan Roman. Diketahui Ica terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan dan polisi pun menangkap si ayah Ica. Roman yang kasihan kepada Ica mengajaknya pulang ke rumah. Dia pun diperkenalkan dengan istri Roman yang bernama Monica agar diizinkan tinggal di rumah. Roman beralasan kalau Ica adalah keponakannya. Selama 2 tahun hari-hari pun dan hingga suatu saat Monica pun mempergoki Roman dan Ica yang sedang bersama di kamar. Jelas Monica pun langsung marah dan langsung mengusir Uci dari rumah itu. Ica pun lolantung-lantung di jalan dan tempat itu merupakan tempat tinggal sementara para saksi kunci yang diamankan oleh polisi. Ica pun diperlakukan dengan sangat baik. Dia pun belajar bela diri hingga cara menembak. Inilah titik balik kehidupan Ica. Dia membulatkan tekadnya untuk membayar hutang kepada Roman dan segera menemui ayahnya. Adegan pun berpindah kepada Dev yang terpantau sedang main kartu. Keberuntungan sepertinya sedang berpihak kepadanya, namun musuh Dev tidak terima dengan kekalahan yang dialaminya. Saat Dev tiba-tiba pergi, dia dihujani dengan tembakan dari orang-orang suruhan musuhnya tersebut. Ica pun yang kebetulan di sana mengajak Dev untuk berlindung di tempat aman. Sebagai ucapan terima kasih, dia mempekerjakan Ica di departemen store miliknya. Dia menjadi tukang bersih-bersih dan naik menjadi penyortir dan dia menjadi pramuniaga. Saat sedang bekerja, disinilah Dev mulai menaruh hati kepada Ica. Mereka sering mencuri-curi kesempatan untuk berlibur bersama. Dan sebenarnya Dev ini menempatkan Ica di departemen store sebagai mata-mata bisnis ayahnya. Bisnis tersebut sedang berjalan buruk beberapa tahun terakhir. Jadi dia merencanakan untuk membakar toko tersebut agar mendapatkan uang asuransi. Ica membuat keributan agar bisa dipanggil ke ruangan Daves. Tujuannya untuk mencari info lokasi dokumen penting yang disimpan. Selanjutnya Ica pun mengajak Roman untuk mencuri uang di depan store tersebut dan Ica membakar seluruh toko termasuk ruangan yang penuh dokumen penting agar polisi tidak tahu kalau departemen store itu akan bangkrut. Rencana mereka berjalan lancar. Dev tinggal menunggu pihak asuransi dan ayahnya mendapatkan uang sebanyak 250 juta peso. Ica dan Dev kemudian bersantai untuk merayakan kesuksesannya. Sayangnya di sini Dev harus mengakhiri hubungan mereka melihat Ica yang sudah dianggap mati dalam kebakaran itu dan mereka tidak bisa bertemu lagi. Sebagai imbalannya sebagai kerja keras Ica, dia memberikan uang itu dan perpisahan pun akhirnya dilakukan. Beberapa hari kemudian Ica pun bertemu dengan 2 orang laki-laki di awal film tadi. Mereka membawa kantong yang ternyata isinya adalah Roman. Ica sengaja menyuruh orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai pembalasan atas perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Dan film pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah!